Mengaji bersama menebar kebaikan. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islamnya, nikmat imannya, serta nikmat sehat wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan, meneguhkan, menetapkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan menunjukkan bahwasanya perjalanan kita semakin dekat, perjalanan menuju akhirat, perjalanan menuju tempat kita yang sebenarnya, tempat kita yang abadi. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di bulan Syawal, bahkan sudah lebih dari setengahnya lagi bulan Syawal. Ya. Padahal bulan kemarin kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Namun mudah-mudahan dengan berlalunya Ramadan, berlalu juga kesalahan-kesalahan kita, berguguran juga kesalahan-kesalahan kita. Dan di sana ada orang-orang yang mereka semakin bertakwa, semakin lebih baik lagi ketika mereka bertemu kemudian berpisah dengan bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang semakin mencintai duduk di majelis ilmu, mencintai kajian ada. Ada di antara mereka yang tadinya tidak pernah salat malam jadi salat malam. Ada di antara mereka yang jarang membaca Quran sekarang sudah sering baca Quran. Ada di antara mereka yang lebih baik, lebih bertakwa lagi. Kenapa? Karena mereka telah berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara mereka di mana keadaan kita lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya lantaran kita berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di antara salah satu tanda bahwasanya kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang berhasil telah melewati bulan Ramadan dengan membawa kebaikan adalah ketika kita mampu istiqamah di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya. Sehingga rutinitas kajian per pekan ini mudah-mudahan menjadi tanda keistiqomahan kita. Bahkan semakin besar rasa keinginan menimba ilmu dalam rangka kita mendapatkan kebaikan, meraih kebaikan, mendambakan kebaikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempermudah langkah kita untuk menuju surga Allah. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan di atas jalan ilmu, pasti Allah akan mudahkan dia menuju ke mana? Ke surga. Menuju ke surga. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan perjalanan kita menuju surga itu tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Di antara jalan yang harus kita tempuh adalah kita berusaha terus menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Kalau hanya sekedar dipajang di lemari, kira-kira jadi petunjuk atau tidak? Enggak jadi. Ya, enggak jadi petunjuk. Kalau sekedar pun sama di rak-rak masjid kita jadikan ya pajangan pun enggak menjadi petunjuk Al-Quran itu. Orang yang menjadikan Al-Quran petunjuk itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka betul-betul membaca Al-Quran. Dan kata para ulama, yang dimaksud membaca Al-Quran, betul-betul membaca Al-Quran itu satu, dengan membacanya diiringi dengan menghafalnya. Membaca dan menghafalnya. Yang kedua adalah dengan memahami dan mentadaburinya. Memahami dan mentadaburinya. Dan ini memang tujuan utama diturunkan Al-Quran, ya, untuk difahami dan ditadaburi. Dan tujuan akhir dari itu semuanya adalah mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan kita. Itu mempelajari Al-Quran, seorang yang membaca sebenar-benar membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk itu semuanya. Bahkan seusia kita tidak ada kata terlambat untuk membaca Quran dan untuk menghafal Al-Quran. Karena bukan sesuatu yang mesti dilakukan seseorang cepat-cepat menghafal Quran, bukan itu. Ya, sahabat saja Ibnu Umar dikatakan beliau menghafal surah Al-Baqarah 7 tahun. 7 tahun. Terus apakah kita ingin menghafalnya dalam 2 pekan, 1 bulan, sedangkan kosong dari mana? Dari amalan? Atau tidak? Makanya kita ini sebelum masuk ke dalam tafsir, supaya memberikan kepada kita dorongan pentingnya belajar tafsir, pentingnya memahami Al-Quran dengan benar ini. Taruhlah kita pondokan anak kita ke pesantren, hafalannya sudah mencapai 15 juz. Contoh, dia sudah membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Banyak para santri yang sudah menyelesaikan hafalan ini, bahkan sudah diijazahkan oleh gurunya, kamu bacaan kamu sudah top, tidak ada kesalahan, nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi ayatnya apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah mewajibkan, telah menetapkan Rabb kamu agar kamu jangan menyembah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa kebaikan apapun, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan sikap, dengan apapun itu, dengan harta kita, berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna, ya, atau ketika mereka berdua mencapai usia yang sudah tidak muda lagi, sudah senja. Ya bulughanna indakal kibra au ahaduhuma au kilahuma, salah satu atau keduanya. Kalau sudah sepuh, kan kadang-kadang kalau masih muda, kita masih kecil, kita yang dijewer, kita yang dipukul, ya kan? Tapi kalau sudah tua itu, orang tua itu kadang-kadang banyak takutnya kepada anak, kan? Menjaga perkataannya supaya enggak dibentak oleh anaknya. Fala taqul lahuma uf, kamu harus sadar diri, kamu enggak boleh mengatakan kepada kedua orang tua kamu walaupun hanya sekedar perkataan Wala taqul lahuma uf wala tanharhuma, jangan kamu durhaka, jangan kamu persempit orang tua kamu. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan perkataan yang santun, yang lembut, yang mulia kepada keduanya. Anak ini sudah hafal 15 juz, bacaannya sudah dijamin nyambung kepada Rasulullah. Pulang ke rumah
disuruh sama orang tuanya malah balik nyuruh. Kira-kira gimana ini? Sudah berhasil belum pendidikannya? Belum. Karena itulah pentingnya kita memahami Al-Quran, al-faham, tadabbur sebelum segalanya. Sebelum kita menghafalnya, yang diniatkan tadabbur tersebut membuahkan amal. Tidak ada orang yang paling bahagia di dunia ini kecuali orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Dia faham karakter Al-Quran, apa sih maunya Al-Quran dari dia itu. Tidak ada orang yang paling bahagia kecuali orang-orang yang betul-betul memahami Al-Quran. Karena Al-Quran ini anugerah, ya, selain mukjizat, anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada umat-umat selainnya dan sebelumnya. Untuk itu mari kita fahami, kita ambil pelajaran-pelajaran dari kisah Bani Israel. Allah tampilkan kisah Bani Israel ini bukan hanya untuk kita ya mendengarkan cerita kemudian kita hanya sekedar mengutuk ya Bani Israel, mengutuk Yahudi, sedangkan kita tidak menyadari bahwasanya ada sifat-sifat yang menempel dalam diri kita. Perhatikan, kita insyaallah akan membuka lagi ayat yang ke-60 ya di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Kita baca saja dulu ya seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Baik. Wa idh istasqa Musa liqaumi, dan ketika Nabi Musa, dan ingatlah ya, wa'id di sini itu meminta agar Bani Israel utamanya dan juga kita yang mendengar kisah ini agar banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan nikmat Allah itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali kepada kita. Kalau kita kehilangan satu nikmat ya, kalau kita kehilangan satu nikmat dan kita merasa sempit, berarti kita termasuk orang-orang yang kufur. Kenapa? Karena kita lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang lainnya. Kenapa nikmat yang banyak tidak menjadikan kamu bahagia gitu loh? Kenapa kamu harus fokus kepada nikmat yang Allah ambil? Satu, nikmat yang lain mana? Kamu nggak ingat apa? Wa idh istasqa Musa liqaumi, ingatlah nikmat kami kepada kalian tatkala kalian merasa kehausan. Kapan ini? Ya, kapan merasa kehausan? Ketika mereka dibuat sasar, dibuat linglung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu sangat lancang sekali. Setelah kejadian mereka menyembah sapi, kemudian sebagian mereka juga dibunuh ya, 70.000, sekitar 70.000 itu. Ada sisa-sisa dari mereka yang masih hidup. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ingin bertaubat, membawa kaumnya, mensucikan kaumnya kembali setelah tragedi pembantaian itu, pembantaian tragedi taubat maksudnya.
Beliau membawa 70 orang manusia-manusia dari kalangan Bani Israel yang terpilih oleh Nabi Musa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah, yang 70 orang tersebut mendengar percakapan Nabi Musa dengan Allah. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Musa pada akhirnya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami enggak bakalan beriman kepadamu Musa, ya, sampai kami melihat Allah dengan nyata, dengan jelas. Lancang sekali mereka, padahal 70 orang tersebut adalah orang-orang terpilih, orang paling saleh lah di antara mereka, tapi masih berbuat seperti itu. Apa yang terjadi? Fa akhadat humus sa'iqah, fa akhadathkumus sa'iqah, fa akhadathhumus sa'iqatu bidzulmihim, ya, fa akhadathkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian Allah mengirimkan halilintar menyambar mereka sampai mereka mati semuanya. Lagi-lagi Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah hidupkan lagi mereka. Maka Allah mendengar doa Nabi Musa kemudian mengabulkan permintaan beliau. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian aku bangkitkan lagi mereka. Kami bangkitkan lagi kalian min ba'di mautikum, setelah kalian mati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikisahkan juga setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengambil janji di antara mereka agar melaksanakan kitab Taurat, mengamalkan kitab Taurat, mengamalkan hukum-hukum Allah, karena memang Bani Israel itu adalah kaum yang suka pilih-pilih hukum yang ringan-ringan saja, dan umat yang paling sering bernegosiasi kepada nabinya, ingin melaksanakan yang ringan-ringan saja. Sampai untuk membuat perjanjian itu Allah angkat gunung kadzulal, ya, bahkan gunung itu Allah angkat itu seperti awan persis di atas kepala mereka. Kalau kalian melaksanakan hukum, ya aman, tapi kalau kalian tidak melaksanakan hukum, maka aku akan jatuhkan gunung ini. Akhirnya mereka ya berjanji untuk melaksanakan hukum tersebut. Sampai pada akhirnya mereka rindu. Mereka mengungkapkan kerinduan mereka ke kampung halaman mereka. Apa itu? Palestina. Ya, itu adalah kampungnya Nabi Yakub kan? Ya, mereka rindu. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa, kami rindu kampung halaman kami. Ya, nenek moyang kami kan di sana. Akhirnya Nabi Musa, ayo, diajaklah Bani Israel itu untuk menuju mana? Palestina. Ya. Dan diperintahkan, ayo masuk kalian ke sana. Namun apa? Mereka mengatakan, ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan, inna lan nadkhulaha, kami tidak akan pernah masuk ke sana. Kenapa? Kata mereka, inna fiha qauman jabbarin. Di sana itu ada para penjajah yang kuat-kuat. Jadi Palestina pada saat itu sedang dikuasai oleh bangsa lain. Nabi Musa mengajak mereka, ayo kita pulang. Kita pulang ke mana? Ke Palestina. Namun ketika mereka mendapatkan bahwasanya dikuasai oleh bangsa lain, mereka mengatakan kami nggak bakalan masuk ke sana. Madamu fiha, ya, selama mereka ada di sana. Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami enggak bakalan masuk ke sana sampai mereka keluar dari Palestina. Gitu. Akhirnya berdirilah dua orang laki-laki, dalam Al-Qur'an sebutkan. Ya. Rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Ayo kita masuk. Siapa itu? Dua pemuda tersebut, yaitu Yusha bin Nun yang ngantar Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Paham? Yang kedua itu Kalib bin Yufana. Dua orang saleh. Ayo masuk, pasti kalian menang kalau kalian memang sungguh-sungguh mau masuk. Tapi apa jawabannya? Sangat di luar dugaan, luar ekspektasi. Mereka langsung bilang, lan nadkhulaha abadan. Enggak, kami enggak bakalan masuk ke sana.
ya, selama mereka ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuk. Musa, pergi aja kamu dengan Tuhan kamu. Bilang seperti itu Bani Israel. Ya, nggak terbayangkan ya. Tiba-tiba bilang kepada Nabi Musa seperti itu, kamu aja pergi dengan Tuhan kamu. Kata para ulama, mereka nggak bilang Tuhan kami. Masih mending kalau bilang Tuhan kami ya. Pergi saja Musa engkau dengan Tuhan kami, gitu kan? Ini enggak. Pergi saja kamu dengan Tuhan kamu. Mereka lupa siapa yang telah membelah lautan, siapa yang telah menolong mereka dari kejaran Firaun, siapa? Allah. Kenapa mereka sampai seperti itu? Itulah Bani Israel. Akhirnya kesal Nabi Musa, kan? Akhirnya kesal Nabi Musa, marah, yang mengundang kemarahan Allah juga kepada Bani Israel. Akhirnya Allah mengharamkan Baitul Maqdis, Palestina bagi mereka 40 tahun. Mereka berkeliling, yatihuna fil ard. Mereka berkeliling di bumi tapi nggak nyampe-nyampe ke Baitul Maqdis, nggak ketemu-ketemu tuh Baitul Maqdis. Padahal masih di sana-sana aja mereka itu. 40 tahun. Nah, di sini kejadiannya di masa 40 tahun itu. Jadi Allah itu masih memberikan nikmat kepada mereka, nggak membiarkan mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Allah itu ketika mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan panas, Allah kirim awan di atas mereka. Mereka kemanapun mereka berjalan, awan tersebut mengiringi mereka. Oh, mereka semakin kayak dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka juga kehausan di sini. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, pukulkan saja tongkat kamu kepada sebuah batu. Dipukullah batu tersebut oleh Nabi Musa, fanfajarat minhu 12 aina, keluarlah 12 mata air dari batu tersebut. Luar biasa. Ini mukjizat Nabi Musa. Kenapa 12? Karena ada 12 kabilah. Ya, disebutkan ya 12 kabilah, 12 anak Nabi Yakub dari berapa sih istri? 4 istri ya. Ada Lea, ada Rahil, ada Bilha, ada Zilfa. Bilha itu budaknya Rahil. Kalau Zilfa itu budaknya Lea. Tadinya 2, Lea dan Rahil. Rahil itu ibunya Yusuf dan Bunyamin. Kalau Lea itu iya ibunya dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar dan Zebulon. 6 orang anak itu. Ya, dikisahkan bahwasanya tadinya istrinya itu Lea dengan Rahil. Rahil ini nggak punya anak, Lea punya anak. Rahil punya budak namanya Bilha. Akhirnya karena cemburu Rahil ini, ibunya Yusuf, cemburu, ya kan? Karena kan, wah ini punya anak, ya udahlah, saya ingin hadiahkan, ya ingin mendapatkan perhatian suaminya, saya hadiahkan budaknya. Budaknya Bilha dihadiahkan kepada Yakub, dinikahi, punya anak. Ternyata giliran Lea yang cemburu, dihadiahkan juga Zilfa. Jadi 6 anak dari Lea, kemudian 2 anak dari Rahil, ada Yusuf dan Bunyamin, kemudian dari Bilha yaitu ada namanya itu Dan Neftali, kemudian yang terakhir dari Zilfa yaitu Gad dan Asher. Ada 12 anak ini. Keluar ini mata air ini sejumlah 12 mata air ini dikatakan di sini. Ya, fanfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unasin mashrabahum. Setiap kelompok, setiap kabilah itu sudah tahu mana bagian itu, airnya itu. Jadi enggak rebutan. Memang tujuannya supaya mereka enggak rebutan. Dikasih 12 mata air ini yang keluar dari sebuah batu. Allah perintahkan kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ayo kalian makan, minum. Jadi selama itu Allah kasih kenikmatan. Allah kasih kenikmatan selama Allah hukum mereka 40 tahun ya keliling di bumi itu dalam keadaan kesasar linglung. Baik, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu maha luas sekali. Hatta kepada kaum yang mereka itu pembangkang, jelas-jelas membangkang kepada nabinya, kepada rasulnya, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka. Baik, kita baca lagi.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qultum ya Musa," dan ingat juga oleh kalian ketika kami menurunkan kepada kalian yaitu makanan al-hal wa tayr asy-syahi. Jadi selama mereka tersasar selama 40 tahun dalam kurung waktu tersebut, Allah tetap berikan mereka makanan yang paling terenak di dunia. Makanan paling terenak di dunia. Apa itu? Yang pertama adalah alman. Apa itu alman? Alman ini dikatakan para mufassirin itu sejenis kacang-kacangan, tumbuh-tumbuhan, di mana makanan tersebut itu turun langsung dari langit dan nyangkut di pohon-pohon. Iya. Jadi mereka tinggal ngambil, lezat makanannya, terenak di dunia. Dikatakan. Yang kedua, as-salwa. As-salwa itu burung. Dan burung itu tidak susah untuk diburu. Linek kalau kata orang Sunda gitu ya. Tinggal diambil gitu, mau digoreng, mau dibakar, tinggal mereka goreng, tinggal mereka bakar, gampang. Gitu. Namun bagaimana pada akhirnya? Pada akhirnya mereka merasa bosan. Mereka merasa bosan. Lan nasbira ala ta'ami wahid. Gini-gini aja makanannya. Ya, kami nggak tahan. Ya. Gak sabar, maksudnya itu gak tahan dengan kondisi yang gak berubah begini. Padahal makanannya enak. Mau kita diganti nasi,
Kita nggak bosan-bosan kan nasi kan? Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikasih beras, masih dikasih nasi. Bani Israel itu dikasih makanan yang enak, terenak di dunia, mereka masih protes. Fad'u lana rabbak, Musa, mintain dong sama Tuhan kamu gitu. Iya, fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Bisa nggak tumbuhin itu dari bumi itu, keluarkan ya tumbuh-tumbuhannya, min baqliha, dari sayur-sayuran, wa kithaiha, timun, wa fumiha, kita pengen bawang merah, wa adasiha, kacang-kacangan, wa basaliha, bawang putih, kita pengen seperti itu. Itu permintaan Bani Israel. Kata Nabi Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa tahu kalau derajat makanan-makanan yang mereka pinta itu jauh dari makanan yang selama ini Allah kasih. Makanya dikatakan itu makanan terenak di dunia. Derajatnya itu rendah sekali makanan yang mereka pinta itu. Kalian mau minta yang kualitasnya lebih rendah, dan kalian mau membiarkan kualitas makanan yang paling mewah. Ihbitu Misra. Nabi Musa masih kasih mereka kesempatan. Ya udah, pergi sana tuh. Ya, coba kamu cari ke pasar yang kamu inginkan. Ya, turun kamu ke kota Misra. Fa inna lakum ma sa'altum. Di sana ada yang kalian inginkan. Ternyata setelah mereka dapat, mereka minta, mereka makan. Iya ya, ternyata rasanya nggak lebih enak dari makanan yang Allah kasih. Iya, mungkin udah sampai sana, tapi maksiatnya yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Iya, hati-hati nih. Saya tadi disampaikan apa? Kadang-kadang kita fokus terhadap satu nikmat yang Allah tidak kasih atau yang Allah cabut, sedangkan kita tidak fokus kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali niscaya kalau kita syukuri satu persatu, itu akan membuat hati kita tenang. Ya Allah, alhamdulillah, dikasih ini, dikasih itu, dikasih nikmat banyaklah kita, Pak, ya. Coba hitung aja, nikmat apa? Nikmat keluarga, nikmat anak-anak, nikmat apa saja kita coba hitung satu, biar hati kita itu jadi bahagia. Ya Allah, orang lain mah nggak dikasih, ya kan? Meminta ini nggak dikasih, uang nggak punya, istri belum punya, anak-anak juga apalagi kalau nggak ada istri, ya gimana mau punya anak ya? Ini dikasih, insya Allah. Coba syukuri, hati kita nanti akan jadi hati yang kaya, hati yang bahagia. Ya, mungkin bisa jadi kita, ya Allah terlalu banyak, ya Allah aku malu lagi nih minta nikmat kepadamu, terlalu banyak nikmat. Jadi jangan kayak Bani Israel, ya. Sudah Allah kasih nikmat yang banyak, kenapa kamu gak puas dengan nikmat Allah itu? Ya, sejatinya bukan nikmat Allah yang kurang, tapi rasa syukur kita yang kurang kepada kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil pelajaran dari kisah Bani Israel. Wa duribat alaihimudz zillah. Hati-hati, orang yang jauh dari rasa syukur, Allah akan timpakan kehinaan pada dirinya. Ya, kehinaan pada dirinya. Allah mudah sekali membuat orang hina. Meski dia memiliki segala-galanya, tapi Allah hinakan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika dia kehilangan rasa syukur kepada Allah. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Apa itu al-maskanah? Kemiskinan. Kemiskinan. Wa faqrun nufus. Di sini faqrun nufus, bukan faqrul mal. Di sini disebutkan oleh para mufassir, Allah berikan mereka kehinaan dan kemiskinan. Miskin harta? Bukan, ternyata jawabannya jiwanya yang miskin. Jiwanya yang serasa ya kurang aja, kurang. Dia tidak mendapatkan apa yang selama ini dia cari. Kenapa? Apa ini yang kurang dalam diri saya ini? Hati-hati, khawatir itu adalah hukuman dari Allah, diberikannya kita jiwa yang miskin. Karena jiwa yang kaya itu tidak mesti berada pada orang yang memiliki harta yang banyak. Ada orang yang diberikan hartanya sangat pas-pasan, pas ya. Mau beli kendaraan pas, beli apa pas, beli rumah pas.
Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan pada jiwanya, tidak pernah luput dari rasa syukur, selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda orang yang diberikan kekayaan jiwa, qanaah. Dan sulit untuk mendapatkan sifat qanaah ini. Ya, perlu spiritual. Perlu penggalian, pengkajian, ya. Jadi mengkaji diri gitu, mengkaji hati. Seperti itu. Ya. Dan para ulama dulu seperti itu. Belajarnya bukan cuma dengar kajian udah, tapi mereka gali gimana supaya dapat hati yang bersabar, gimana supaya dapat hati yang bersyukur, gimana supaya dapat hati yang qanaah. Mereka itu selalu berpikir aja sehingga ibadah, ya tafakkar, mereka berpikir dalam kebesaran Allah, nikmat-nikmat Allah. Nah, ini yang menjadikan hati dia menjadi kaya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itulah mereka, kata Allah, Bani Israel, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka tidak percaya terhadap janji Allah, tidak percaya terhadap hari kiamat, hari akhir. Ya. Cukuplah kita ini di dunia ini kalau kita berpikir kalau dunia ini sementara. Sedangkan kalau kita soleh saja di dunia, menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa, kelak apa yang kita inginkan akan tercapai di akhirat. Mau apa? Mau apa? Nikmat dunia nikmat akhirat nggak ada bandingannya dengan dunia sedikit pun. Ya? Mau apa nanti di akhirat? Mau apa minta ke Allah di surga? Akan kita dapatkan. Ya, di surga itu. Asalkan apa? Bersabar. Bersabar kita, nahan, ya, sabar itu. Sabar itu artinya nahan sesuatu yang kita inginkan di dunia ini namun tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Nanti pun juga kita akan temukan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang lebih abadi gitu. Ya, jadi seorang mukmin ini kalau dia itu merasa sedih di dunia ini, tidak pantas sebetulnya seorang mukmin sedih di dunia ini. Ya, ketika dia kehilangan nikmat pun juga, ya udah santai saja. Nanti di akhirat ada kehidupan yang lebih abadi lagi, ya, yang lebih abadi lagi, gitu. Asalkan syaratnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bani Israil itu tidak begitu. Mereka kufur kepada Allah. Bahkan wa yaqtulunan nabiyyin. Yahudi, ya kan, yang merencanakan pembunuhan Nabi Musa siapa? Nabi Isa. Yahudi kan? Yahudi. Ya, Yahudi. Mereka begitu membunuh para nabinya bighairil haq, dengan tanpa alasan yang jelas. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ternyata maksiat itu tidak lahir kecuali dari maksiat. Sebagaimana ketakwaan tidak lahir daripada ketakwaan. Ya begitu kata para ulama. Orang yang bertakwa hari ini, ya, ada kaitannya di bulan Syawal itu. Kalau orang bertakwa di bulan Syawal, artinya Ramadannya berhasil, Ramadannya bagus. Kenapa? Karena kebaikan itu selalu memanggil saudari-saudarnya, ya ukhta, ya ukhta, ya ukhti, ya ukhti, di sini. Dan itu adalah bentuk Allah memuliakan seorang hamba. Kalau Allah mulai mencintai seorang hamba, Allah akan muliakan dia dengan diberikan taufik dan kemampuan untuk beramal saleh. Sedangkan sebaliknya, jikalau Allah ingin menghinakan seorang hamba, maka Allah akan melahirkan kemaksiatan dari dirinya setelah kemaksiatan. Terus setelah maksiat datang lagi maksiat yang lainnya. Begitulah Allah menghinakan hambanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita, ya, termasuk orang-orang yang sadar bahwasanya kita ini sedang diuji. Datangnya bulan Ramadan itu ujian bagi kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di bulan Syawal. Maka berusahalah kita menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang bertakwa di bulan Syawal, sehingga tidak ada yang lahir dari kita kecuali ketakwaan dan kebaikan hingga kita bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya
memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, menetapkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai Rabb yang senantiasa mengubah hati, sarrif qulubana ila ta'atik, palingkanlah hati-hati kami kepada ketaatan kepadamu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.